Oke, selamat malam, Mister. Ya, Malam ini kita akan loh, kok belajar balik lagi? Sorry, bab sorry. 35. Nanti Heeh, juga akan review percakapan dari bab 13 hingga 14. ya. Kemudian kita akan belajar sedikit tentang Asian Games Oh, kali ini di Hangzhou. oke. Mister nggak bisa lihat muka Mister lagi. Hilang. Sebentar, Iya, sorry. Kok bisa? menjadi transparan lagi. Kenapa ya? Dah, oke. Oke. Sama seperti biasa ya, Mister baca, saya meniru. Oke. Oke, silakan. Ya, pelajaran 35. Pelajaran 35. Ya. Apa pekerjaan beliau? Apa pekerjaan beliau? Dialog. Dialog. Pak Wang sudah kenal dengan Pak Ahmad? Pak Wang sudah kenal dengan Pak Ahmad? Belum. Apa pekerjaan beliau? Belum. Apa pekerjaan beliau? Beliau adalah pengusaha mebel. Beliau adalah pengusaha mebel. Di mana kantornya? Di mana kantornya? Kantor pusatnya di Jakarta. Kantor pusatnya di Jakarta. Pabriknya di mana? Pabriknya di mana? Pabriknya di Jepara. Pabriknya di Jepara. Kata-kata sukar. Kata-kata sukar. Kenal. Kenal. Pekerjaan. Pekerjaan. Beliau. Beliau Kata dia. Adalah adalah pengusaha pengusaha mebel. mebel. Kantor pusat. Kantor pusat. Pabrik. Pabrik. Ya. Latihan. Latihan. Saya sudah kenal dengan Pak Wisnu. Saya sudah kenal dengan Pak Wisnu. Saya sudah kenal dengan Pak Wang. Saya sudah kenal dengan Pak Wang. Saya sudah kenal dengan Buati. Saya sudah kenal dengan Puwati. Saya sudah kenal dengan mereka. Saya sudah kenal dengan mereka. Beliau jarang datang ke kantor. Beliau jarang datang ke kantor. Banyak pengusaha Taiwan datang ke Indonesia. Banyak pengusaha Taiwan datang ke Indonesia. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya banyak sekali. Pekerjaannya banyak sekali. Di Jepara banyak pabrik mebel. Di Jepara banyak pabrik mebel. Kantor pusatnya tidak di Jakarta. Kantor pusatnya tidak di Jakarta. Pengusaha mebel itu datang dari Taiwan. Pengusaha mebel itu datang dari Taiwan. Pusat usaha mebel Indonesia di Jepara. Pusat usaha mebel di Indonesia di Jepara. Saya jadi A, Mister jadi B. Ya, oke. Pak Wang sudah kenal dengan Pak Ahmad. Belum. Apa pekerjaan beliau? Beliau adalah pengusaha mebel. Di mana kantornya? Kantor pusatnya di Jakarta. Pabriknya di mana? Pabriknya di Jepara. Sekarang Mister A, saya B. Ya. Pak Wang sudah kenal dengan Pak Ahmad. Belum. Apa pekerjaan beliau? Beliau adalah pengusaha mebel. Di mana kantornya? Kantor pusatnya di Jakarta. Pabriknya di mana? Pabriknya di Jepara. Oke. Sekarang kita
review lah sedikit dari Ya, bab 13, cuma bagian percakapan saja ya. oke. Ini buku saya, mana buku kamu? Itu buku saya. Buku siapa ini? Tidak tahu. Oke, kita tukar ya, Ya, Mister A. ini buku saya. Mana buku kamu? Itu buku saya. Buku siapa ini? Tidak tahu. Di mana buku saya? Saya tidak tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Mister A. Di mana buku saya? Saya tidak tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, kita akan fokus kepada percakapan ini, bacaan Ya, ini. Seperti biasa, kita coba dengar satu kali dibaca oleh mesin ya. ya. Itunya bisa dihilangkan dulu, Mister. Karena titiknya Nah, nanti tandanya itu loh. supaya nggak pusing-pusing ya. Titiknya jelas nanti. Oke, Oke. Mulai. Oh, mau dengar dulu. Langsung. Oke. Pesta Olahraga Asia dan Kemegahan. Pada bulan September 2023, para atlet olahraga Asia berkumpul di kota yang indah, Hangzhou, untuk bersama-sama menyaksikan pembukaan resmi Pesta Olahraga Asia ke-19. Ini adalah acara olahraga tertinggi di Asia yang menarik perwakilan dari 45 negara dan wilayah untuk bersaing demi kehormatan tertinggi Asia. Pesta Olahraga Asia Hangzhou bukan hanya sebuah perayaan olahraga, tetapi juga menjadi platform penting bagi pertukaran budaya antar negara-negara Asia. Di lapangan, atlet-atlet dari berbagai negara bersaing dengan sengit, menunjukkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Baik penonton maupun peserta, semuanya merasakan kehadiran kuat unsur-unsur khas Hangzhou, yang membuat mereka lebih memahami dan menghargai budaya serta karakteristik unik kota yang indah ini. Dalam berbagai cabang olahraga, seperti bulu tangkis, renang, dan tenis, banyak medali emas telah diperoleh. Tim Tiongkok tampil gemilang dalam berbagai cabang olahraga, memenangkan sejumlah medali emas. Dalam pertandingan tim putri bulu tangkis, tim Tiongkok mengalahkan tim Indonesia dengan skor total 3-0, berhasil lolos ke babak semifinal. Di cabang renang, atlet Tiongkok, Yu Yiting, meraih medali emas dalam final renang gaya ganti 200 meter putri dengan penampilan yang luar biasa, yang sangat memukau. Tentu saja, masih ada banyak momen luar biasa yang sulit dilupakan. Di final tunggal putri tenis, atlet Tiongkok Zheng Qinwen mengalahkan lawannya dengan skor 2-0 dan berhasil meraih gelar juara. Di final renang gaya katak putra 50 meter, atlet Tiongkok Tan Haiyang dan San Jiajun masing-masing meraih medali emas dan perak, mengumpulkan medali emas ke-100 untuk delegasi Tiongkok dalam Pesta Olahraga Asia ini. Kemenangan-kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi atlet-atlet Tiongkok, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi olahraga Asia. Selain persaingan sengit dan kebahagiaan kemenangan, Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou juga menekankan konsep lingkungan. Dari pembangunan venue hingga organisasi acara, semuanya mencerminkan konsep lingkungan yang berkelanjutan. Hangzhou, dengan pesonanya yang unik sebagai kota air di selatan Sungai Yangtze, memamerkan visi keindahan harmoni antara manusia dan alam kepada dunia. Secara keseluruhan, Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou adalah perayaan olahraga yang spektakuler dan memiliki makna yang mendalam.
Acara ini tidak hanya mempererat persahabatan dan pemahaman antar negara-negara Asia, tetapi juga memamerkan pesona dan warisan budaya yang unik dari kota Hangzhou yang indah. Melalui pesta olahraga Asia ini, gagasan tentang perlindungan lingkungan juga dipromosikan, yang mendorong pertukaran dan perkembangan budaya olahraga. Bagi para atlet yang berpartisipasi, mereka tidak hanya meraih kehormatan dalam pesta olahraga Asia, tetapi juga mengumpulkan pengalaman berharga dan meningkatkan kemampuan olahraga mereka melalui platform ini. Bagi penonton, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan melalui siaran televisi, semuanya dapat merasakan atmosfer yang penuh semangat dan pesona olahraga pesta olahraga Asia ini. Di masa depan, mari kita nantikan lebih banyak perayaan olahraga di tanah Asia ini, berharap lebih banyak kota yang dapat menjadi tuan rumah pesta olahraga Asia, dan berharap lebih banyak negara dan wilayah dapat berpartisipasi, bersama-sama menciptakan lebih banyak prestasi gemilang dan kehormatan. Di samping itu, kita juga berharap agar olahraga Asia dapat memiliki pengaruh yang lebih besar di panggung dunia, sehingga lebih banyak orang dapat merasakan pesona olahraga dan kekayaan budaya Asia yang unik dan beragam. Akhirnya, mari kita sekali lagi merenungkan pesta olahraga Asia ke-19 Hangzhou ini, merasakan pesonanya dan kehormatannya. Mari kita bersama-sama menantikan masa depan yang lebih indah dan cemerlang untuk olahraga Asia. Oke, ini yang sekilas yang kita dapat info tentang Hangzhou. Mister belum Olahraga. pernah ke sana. Kiranya melalui bacaan ini bisa memiliki sedikit gambaran tentang Ya, Hangzhou. inspirasi. Hangzhou. Kali ini cukup menarik, banyak teknologi yang canggih Iya. dapat disaksikan. Sama seperti yang biasa ya, Mister baca Oke. satu kalimat lengkap. Ya. Setelah itu baru ya akan meniru. Ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk Nobat. sedikit Pak. Oh ya. Saja. Mari, Mister. Ya, baik. Pesta olahraga Asia dan kemegahan. Pesta olahraga Asia dan kemegahan. Pada bulan September 2023, para atlet olahraga Asia berkumpul di kota yang indah, Hangzhou, untuk bersama-sama menyaksikan pembukaan resmi Pesta Olahraga Asia ke-19. Pada bulan September 2023, para atlet olahraga Asia berkumpul di kota yang indah, Hangzhou, untuk bersama-sama menyaksikan pembukaan resmi Pesta Olahraga Asia ke-19. Ini adalah acara olahraga tertinggi di Asia yang menarik perwakilan dari 45 negara dan wilayah untuk bersaing demi kehormatan tertinggi Asia. Ini adalah acara olahraga tertinggi di Asia yang menarik perwakilan dari 45 negara dan wilayah untuk bersaing demi kehormatan tertinggi Asia. Pesta Olahraga Asia Hangzhou bukan hanya sebuah perayaan olahraga, tetapi juga menjadi platform penting bagi pertukaran budaya antar negara-negara Asia. Pesta Olahraga Asia Hangzhou bukan hanya sebuah perayaan olahraga, tetapi juga menjadi platform penting bagi pertukaran budaya antar negara-negara Asia. Di lapangan, atlet-atlet dari berbagai negara bersaing dengan sengit
menunjukkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Di lapangan, atlet-atlet dari berbagai negara bersaing dengan sengit menunjukkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Baik penonton maupun peserta, semuanya merasakan kehadiran kuat unsur-unsur khas Hangzhou yang membuat mereka lebih memahami dan menghargai budaya serta karakteristik unik kota yang indah ini. Baik penonton maupun peserta, semuanya merasakan kehadiran kuat unsur-unsur khas Hangzhou yang membuat mereka lebih memahami dan menghargai budaya serta karakteristik unik kota yang indah ini. Dalam berbagai cabang olahraga seperti bulu tangkis, renang, dan tenis, banyak medali emas telah diperoleh. Dalam berbagai cabang olahraga seperti bulu tangkis, renang, dan tenis, banyak medali emas telah diperoleh. Tim Tiongkok tampil gemilang dalam berbagai cabang olahraga, memenangkan sejumlah medali emas. Tim Tiongkok tampil gemilang dalam berbagai cabang olahraga, memenangkan sejumlah medali emas. Dalam pertandingan tim putri bulu tangkis, tim Tiongkok mengalahkan tim Indonesia dengan skor total 3-0, berhasil lolos ke babak semifinal. Dalam pertandingan tim putri bulu tangkis, tim Tiongkok mengalahkan tim Indonesia dengan skor total 3-0, berhasil lolos ke babak semifinal. Di cabang renang, atlet Tiongkok Yu Yiting meraih medali emas dalam final renang gaya ganti 200 meter putri dengan penampilan yang luar biasa yang sangat memukau. Di cabang renang, atlet Tiongkok Yu Yiting meraih medali emas dalam final renang gaya ganti 200 meter putri dengan penampilan yang luar biasa yang sangat memukau. Tentu saja, masih ada banyak momen luar biasa yang sulit dilupakan. Tentu saja masih ada banyak momen luar biasa yang sulit dilupakan. Di final tunggal putri tenis, atlet Tiongkok Zheng Qinwen mengalahkan lawannya dengan skor 2-0 dan berhasil meraih gelar juara. Di final tunggal putri tenis, atlet Tiongkok Chen Qingwen mengalahkan lawannya dengan skor 2-0 dan berhasil meraih gelar juara. Di final renang gaya katak putra 50 meter, atlet Tiongkok Tan Haiyang dan Sun Jiaojun masing-masing meraih medali emas dan perak, mengumpulkan medali emas ke-100 untuk delegasi Tiongkok dalam pesta olahraga Asia ini. Di final renang gaya katak putra 50 meter, atlet Tiongkok Tan Haiyang dan Sun Jiajun masing-masing meraih medali emas dan perak, mengumpulkan medali emas ke-100 untuk delegasi Tiongkok dalam pesta olahraga Asia ini. Kemenangan-kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi atlet-atlet Tiongkok, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi olahraga Asia. Kemenangan-kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi atlet-atlet Tiongkok, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi olahraga Asia. Selain persaingan sengit dan kebahagiaan kemenangan, Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou juga menekankan konsep lingkungan.
Selain persaingan sengit dan kebahagiaan kemenangan, Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou juga menekankan konsep lingkungan. Dari pembangunan venue hingga organisasi acara, semuanya mencerminkan konsep lingkungan yang berkelanjutan. Dari pembangunan venue hingga organisasi acara, semuanya mencerminkan konsep lingkungan yang berkelanjutan. Hangzhou dengan pesonanya yang unik sebagai kota air di selatan Sungai Yangtze memamerkan visi keindahan harmoni antara manusia dan alam kepada dunia. Hangzhou dengan pesonanya yang unik sebagai kota air di selatan Sungai Yangtze memamerkan visi keindahan harmoni antara manusia dan alam kepada dunia. Secara keseluruhan, Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou adalah perayaan olahraga yang spektakuler dan memiliki makna yang mendalam. Secara keseluruhan, Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou adalah perayaan olahraga yang spektakuler dan memiliki makna yang mendalam. Acara ini tidak hanya mempererat persahabatan dan pemahaman antar negara-negara Asia, tetapi juga memamerkan pesona dan warisan budaya yang unik dari kota Hangzhou yang indah. Acara ini tidak hanya mempererat persahabatan dan pemahaman antar negara-negara Asia, tetapi juga memamerkan pesona dan warisan budaya yang unik dari kota Hangzhou yang indah. Melalui pesta olahraga ini, gagasan tentang perlindungan lingkungan juga dipromosikan, yang mendorong pertukaran dan perkembangan budaya olahraga. Melalui Pesta Olahraga Asia ini, gagasan tentang perlindungan lingkungan juga dipromosikan yang mendorong pertukaran dan perkembangan budaya olahraga. Bagi para atlet yang berpartisipasi, mereka tidak hanya meraih kehormatan dalam pesta olahraga Asia, tetapi juga mengumpulkan pengalaman berharga dan meningkatkan kemampuan olahraga mereka melalui platform ini. Bagi para atlet yang berpartisipasi, mereka tidak hanya meraih kehormatan dalam Pesta Olahraga Asia, tetapi juga mengumpulkan pengalaman berharga dan meningkatkan kemampuan olahraga mereka melalui platform ini. Bagi penonton, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan melalui siaran televisi, semuanya dapat merasakan atmosfer yang penuh semangat dan pesona olahraga Pesta Olahraga Asia ini. Bagi penonton, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan melalui siaran televisi, semuanya dapat merasakan atmosfer yang penuh semangat dan pesona olahraga Pesta Olahraga Asia ini. Di masa depan, mari kita nantikan lebih banyak perayaan olahraga di Asia ini. Berharap lebih banyak kota yang dapat menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia. Dan berharap lebih banyak negara dan wilayah dapat berpartisipasi bersama-sama menciptakan lebih banyak prestasi gemilang dan kehormatan. Di masa depan, mari kita nantikan lebih banyak perayaan olahraga di tanah Asia ini. Berharap lebih banyak kota yang dapat menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia dan berharap lebih banyak negara dan wilayah dapat berpartisipasi
bersama-sama menciptakan lebih banyak prestasi gemilang dan kehormatan. Di samping itu, kita juga berharap agar olahraga Asia dapat memiliki pengaruh yang lebih besar di panggung dunia, sehingga lebih banyak orang dapat merasakan pesona olahraga dan kekayaan budaya Asia yang unik dan beragam. Di samping itu, kita juga berharap agar olahraga Asia dapat memiliki pengaruh yang lebih besar di panggung dunia, sehingga lebih banyak orang dapat merasakan pesona olahraga dan kekayaan budaya Asia yang unik dan beragam. Akhirnya, mari kita sekali lagi merenungkan Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou ini, merasakan pesonanya dan kehormatannya. Akhirnya, mari kita sekali lagi merenungkan Pesta Olahraga Asia ke-19 Hangzhou ini, merasakan pesonanya dan kehormatannya. Mari kita bersama-sama menantikan masa depan yang lebih indah dan cemerlang untuk olahraga Asia. Mari kita bersama-sama menantikan masa depan yang lebih indah dan cemerlang untuk olahraga Asia. Inilah yang paham yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Mister, nanti kalau ada waktu bisa cari-cari di YouTube. Iya, Banyak yang cuplikan-cuplikan berbicara tentang iya. um, Asia, Pesta Olahraga Asia tadi. ya, pesta olahraga Asia ke-19 di 11. Hangzhou kali ini. Iya. Saya lihat Luar pembukaannya. biasa. Saya lihat pembukaannya bagus. Keren ya? Oke, kita Iya. sampai di sini hari ini ya. Baik, Mister. Oke, Thank you, terima Mister kasih. Sri. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan berkati. Ya, Amin. ya.